Sikropolo kang tumingal acampo samyo ngedal lilir datit wileting gondo dayagung manguncang iti benjang sangat cemicil nggak menguasai, cuma apa yang ada di perangkat ini mungkin dari gambang, dari caron, dari tenong atau gender atau gong, walaupun namanya gending apa mungkin bisa saya mempraktekkan untuk nabuhnya. Waktu itu campur aduk di antara iya dan tidak, jadi bimbang karena waktu itu saya tidak ada rasa bahwa saya mau terjun jadi dalang, dan itu juga tetap saya pede dan punya tekad harus bisa. Dan setelah saya terima dari panjaran itu lebih tekad lagi untuk maju. Saya punya inisiatif buat wayang kulit, saya alihkan ke bahan yang lebih mudah didapat, yang lebih murah, ke wayang karpet, ke wayang talang itu karena saya berpikir khususnya di rumah saya karena cuacanya dingin, akhirnya kalau saya nyimpan wayang, koleksi wayang itu tidak awet, jadi bahannya cepat rusak, akhirnya saya alih haluan ke wayang di situ, ke wayang talang. Tapi saya ambil karpet talang yang ketebalannya ada 3 milian, itu 2 atau 3 mili, itu kan kalau dibanding dengan kulit itu hampir sama. Jadi untuk buat wayang itu hasilnya menyerupai kulit. Jadi itulah, jadi saya haluan dari wayang kulit ke wayang talang. Untuk pembuatan, kalau tatah memang sama dengan wayang kulit, tidak ada bedanya. Cuma kalau pengecetan perlu cat khusus karena talang itu tidak mempan kalau dengan cat wayang asli. Kalau wayang asli pakai cat air, tapi kalau di talangnya tidak mempan, harusnya dengan cat minyak. Ya, alhamdulillah kalau wayang itu kalau kehujanan, kena cuaca dingin, itu tidak khawatir luntur atau tidak khawatir rusak, karena itu tahan air, benar-benar tahan air. Dampak kesenian kalau dengan era zaman sekarang dibanding era zaman dulu, memang dampaknya sekarang lebih cenderung menurun bagi seniman seperti saya. Karena sekarang kecanggihan dari situasi zaman, orangnya sudah modern, juga kadang-kadang dari kemodernan itu juga membawa ke pementasan wayang yang saya rasakan sekarang lebih seneng ke hura-hura. Jadi rasanya sangat prihatin. Jadi ambil cerita atau dalam pementasan itu seringkali terjadi yang cuma dipentaskan adalah campur sari atau yang ya pokoknya yang hura-hura lah, yang sedih gurau di situ. Tidak kayak dulu ketika saya belajar wayang bener-bener pakem, yang diambil cerita atau dialog wayang yang didengarkan adalah seorang kecanggihan dalam bercerita. Kalau sekarang kan enggak, itu saya merasa prihatin kalau sekarang orangnya senangnya hura-hura, yang penting rame, tidak tahu asal muasalnya wayang cerita apa, ya terserah, yang penting rame kayak itu saya merasa apa ya, rasanya kurang bangga rasanya sekarang. Kalau
menurut saya begitu. Sekarang cenderung seorang dalang cuma bisa menampilkan yang penting bisa menghibur. Jadi tuntunan-tuntunan kurang juga dari dalang-dalang muda sekarang juga, karena kurang menguasai dari istilahnya tuntunan. Jadi yang penting dia bisa menghibur atau bisa pentas saja. Ya, harapan saya ke anak muda itu malah sangat-sangat saya harapkan anak-anak muda untuk bisa terjun ke seni wayang kulit, paling tidak di seni karawitan. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat sekarang mulai ada perkembangan dari anak-anak muda, yang sekarang juga banyak anak-anak sekolah yang masuk ke sekolah SMKI, dari sekolah kesenian sampai ke atas, yaitu ke institut seni, ke perguruan. Itu alhamdulillah sekarang jadi anak-anak muda sudah banyak yang terjun di seni karawitannya. Juga sekarang banyak dalang-dalang muda yang sudah terjun di wayangan. Sekarang mulai ada rasa bangga melihat dalang-dalang muda yang udah pada tampil di seni pedalangan. Saya khawatir juga, kalau anak muda tidak mau menekuni atau tidak mau tahu wayang, itu tidak mustahil kalau seni Jawa atau wayang kulit bakal punah, bakal habis. Harapan saya dengan media sosial yang sekarang udah canggih, jadi harapan saya ya untuk digunakan yang sebenarnya dan pementasan wayang yang benar-benar bisa menghibur, bisa memukau, tapi di situ banyak tuntunan, karena tontonan yang banyak tuntunan ada di wayang kulit. Melihat zaman sekarang orang Jawa banyak yang tidak tahu apa itu wayang dan nama-nama wayang, apalagi senang wayang. Jadi harapan saya, marilah kita sebagai orang Jawa yang punya kesenian adiluhung, mari kita sama-sama terjun ke wayang, atau kita senangi budaya kita sendiri, wayang kulit. Syukur-syukur yang ya senang ya mau nanggap, biar kita sebagai pelaku seni terus jalan, karena pelaku seni kalau tidak ada yang namanya sebagai pelestari seni adalah yang nanggap, tapi pelaku seni adalah seorang yang terjun langsung ke kesenian. Itu harapan saya, orang Jawa, marilah kita senangi budaya kita sendiri, karena kita seorang orang Jawa, bagi saya seolah-olah kayak sudah kehilangan jati dirinya. Bahkan wayang kulit udah dicintai oleh orang luar negeri, masa kita sendiri sebagai orang Jawa tidak senang wayang? Marilah kita senangi budaya kita sendiri.